di hari akhir nanti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, yaitu Beduk Ramadan, Bawaslu dan Edukasi Ramadan. Sahabat Bawaslu perlu ketahui bahwa pada kesempatan kali ini penyelenggaraan kegiatan oleh Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat melalui daring Zoom. Insya Allah akan mengangkat tema berkaitan dengan permasalahan kehidupan. Kita tahu bahwa hidup sesungguhnya adalah rangkaian ujian demi ujian yang harus kita hadapi dengan sabar. Maka jelas ditugaskan kita harus menyelesaikan sesuatu dengan sabar. Tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, jangan kau marah, bagimu surga. Dan seperti biasa nanti kepada sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengirim melalui pesan chat. Tema yang akan diangkat dan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syukur Yakub MIKOM. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabil mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabil alfa wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qalin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat, Pak Ketua dan anggota dan para staf yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bersua melalui Zoom meeting ini dalam rangka menambah sisi keilmuan kita. Tak lupa salam kita aturkan kehadiran junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Seyogianya saya pikir tadi ngisinya sekalian bukber sore gitu. Ataunya jam 2, suasana sedang sangat panas terik, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap ya. Walaupun tidak terlalu banyak yang ikut Zoom, tapi mudah-mudahan ini menjadi semacam tambahan ilmu kita untuk ke depan kita lebih banyak kaya lagi soal pengetahuan keagamaan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat tema pada kali ini yaitu janganlah marah bagimu surga. Kalau kita telisik judul tema besar ini adalah tidak lepas dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dunya, yakni la taqdab wa la taljannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Karena memang marah adalah bagian sesuatu yang sangat susah untuk kita kendalikan. Makanya Allah tidak tanggung-tanggung menjanjikan untuk orang yang bisa mengendalikan marah adalah surga. Dan memang itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Kalau kita telaah, kita komparasikan hadis ini, judul besar ini, bahwa janganlah kau marah, surga untukmu. Itu dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna bis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan adalah surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yakni itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan orang-orang yang bertakwa.
Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. yakni orang yang mampu mengimpakkan sebagian hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, mampu, dan dharra dalam keadaan sulit, susah. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini titik yang kita mau sampaikan. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anil nas, kemudian setelah mengendalikan amarahnya, wal afina 'anil nas, dia memaafkan orang yang memancing dia untuk marah. Wal kadhibinal ghaidh wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka sungguhnya Allah menyukai perbuatan baik. Masirul muslimin, sahabat soimin soimat yang berbahagia. Itu korelasi kenapa bahwa balasannya bukan main. Langsung Allah memberikan surga. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan di buka puasa bersama di kantor kita, bahwa marah itu sangat luar biasa. Ada orang yang memang diberikan sifat marah, dia mampu meledak-ledak, merobek-robek dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin yang diberikan pengendalian yang marah cuma meluapkan sedikit saja, kita harus bersyukur. Karena memang tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya adalah surga. La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Saking dahsyatnya, saking susahnya untuk mengendalikan marah. Karena memang di era digitalisasi ini, di era pertemuan kita yang cukup intens kepada orang lain, gesekan, ada bahasa omongan, dan lain sebagainya yang mungkin bisa menyakitkan hati, kemudian memicu kita untuk marah. Itu udah pasti. Di suasana yang dahsyat, di perjalanan yang luar biasa, panas, terik matahari, kadang-kadang orang berteriak, nyenggol motor kita dan sebagainya, memancing. Kemudian sampai kantor ada orang yang memancing kita, akhirnya kita marah dan kita bisa meledak-ledak meluapkannya. Atau di rumah dan sebagainya. Itulah makanya Allah langsung memberikan kita janji bahwa janganlah kau marah. Surga untuk latihan marah dengan riyadhah, dengan melakukan kesabaran. Riyadhah, sabar, walaupun sedikit. Kita turunkan tensi kemarahan kita. Biasanya mungkin sebelum bulan Ramadan marah kita meledak-ledak. Tapi di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kita untuk mengendalikan marah. Sedikit kita turunkan tensi kita. Kalau kita marah mungkin kemarin volumenya 100%. Sekarang kita kurangi. 90, 80, 70, 60. Mungkin terus kita tekan sampai nanti kita kikis. Dan setelah Ramadan ini, dari latihan kita pada bulan Ramadan ini mengendalikan marah, kemudian nanti kita praktekkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Karena ada bulan latihan pengendalian marah. Setelah itu mungkin kita bisa menurunkan, bisa atas riyadhah kita yang kita sudah lakukan, menurunkan tensi kemarahan kita sedikit-sedikit untuk kita bisa nanti ke depan memaklumi hal-hal yang mana yang harus kita marah, sekalipun kita marah dengan koridor syar'i, dan yang mana yang harus kita tidak marah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit sekelumit tentang judul besar kita, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga untukmu. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, atau nanti kalau tidak tercover dalam Zoom ini bisa melalui chatting WA dan lain sebagainya untuk kita bisa menambah wawasan agama kita. Dan sekali lagi saya bukan untuk menggurui, jadi kita sama-sama belajar untuk mengetahui lebih dalam soal ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap-sikap kita dalam hubungan kita terhadap manusia. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Bapak Abdul Syukur, Bapak Syukur Yakub Ebikom yang sudah memberikan edukasi pada kegiatan beduk Ramadan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan mengangkat tema Jangan Kau Marah,
bagimu surgamu. Baik, tadi disampaikan oleh penceramah kita bahwa di setiap kehidupan itu pasti kita akan diuji dan akan dihampiri oleh setiap masalah-masalah, dan itu akan memacu amarah kita. Begitu juga dengan kita ketahui aktivitas kita pada saat ini penuh juga dengan pemanfaatan digitalisasi, di mana digitalisasi itu penuh juga dengan ujaran-ujaran kebencian, ya kan, berita-berita hoax yang mungkin saja bisa memacu kita, amarah kita menjadi meledak-meledak. Maka tadi disampaikan juga oleh penceramah kita bahwa ketika kita mampu menahan amarah, maka surga akan menanti kita. Baik, untuk menyingkat waktu, diberikan kesempatan kepada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini kepada Ustadz Syukur Yakub. Dipersilakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Ustaz belajar lagi. Ini cukup jelas ini, moderator. Baik, mungkin ya masih malu-malu sahabat Bawaslu untuk bisa menanyakan kegelisahan terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Nanti bisa diaplikasikan pertanyaannya itu melalui media chatting atau email kepada penceramah kita Ustadz Syukur Yakub MIKOM. Untuk itu kita persingkat kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa, dan pembacaan doa mohon izin akan disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhajir. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang Johan. Sebelumnya yang kami hormati pimpinan Bawaslu Jakarta Barat dan juga jajaran staf Bawaslu Jakarta Barat untuk mengakhiri kegiatan Beduk Ramadan, dan mudah-mudahan yang penuh berkah ini kita dapat mengaplikasikan apa yang telah disampaikan ilmunya, dan kita dapat juga menambah kesabaran untuk senantiasa menjalani kehidupan kita. Baik, sama-sama kita bacakan Fatihah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan, kesabaran, dan kesyukuran kepada orang-orang yang soleh. Lahirul Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya saya serahkan kepada moderator. Silakan Bang Johan. Baik, terima kasih pada sahabat Ahmad Muhajir yang sudah menutup kegiatan ini dengan doa. Terima kasih juga secara bersama-sama dari sahabat Bawaslu kepada seluruh pimpinan Bawaslu Kota Bekasi Jakarta Barat, dan tentunya juga kepada penceramah kita pada hari ini di kegiatan Beduk Ramadan, Bawaslu dan Edukasi Ramadan, Al-Mukarram Ustadz Syukur Yakub MIKOM. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Johan Ali, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sikap. Saya akhiri kegiatan Beduk Ramadan, Bawaslu dan Edukasi Ramadan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf semuanya.
Terima kasih kepada semuanya. Saya izin live dulu ya. Top.